Ya jadi sebenarnya bapak tuh nggak sakit gitu, cuma kecapean aja, kecapean beberapa hari. Terus akhirnya yaitu bapak keluar rumah, beberes rumah seharian itu, terusnya di siang menjelang sore bapak keluar beli makan, terus beliin mamah makan, jatuh. Tapi nggak jatuh ke lantai gitu ya, tapi maksudnya lagi di motor pegangan gitu, terus semua muntah. Langsung yang bawa motornya kebingungan, akhirnya ditaruh di situ, panggil adik, langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi bapak sebelumnya tuh tidak pernah terserang penyakit jantung atau stroke gitu, tapi kemarin langsung stroke. Terus ya udah di rumah sakit, terus kondisinya sempat baik karena ketika keluarganya, anak-anaknya datang, mamah datang, dia bahkan udah bisa angkat tangan kanan kiri semuanya, kaki kanan kaki kiri. Terus tapi ya kita udah tenang, kita pulang, yang nungguin cuma ada satu orang karena kan kita nggak boleh di IGD kan, masih di IGD premiernya. Tapi lalu tiba-tiba sekitar jam 1 saya ditelepon, jam 1 pagi. Saya udah lagi mau tidur tapi kayak mikir-mikir, baru postingnya juga yang agak-agak galau gitu lagi. Terus tiba-tiba dikabarin bapak kondisi drop. Saya langsung ke rumah sakit. Di perjalanan juga dokternya telepon, mas ini kita akan lakukan beberapa langkah ya secara medis gitu, diizinkan atau tidak. Silakan dok, saya bilang silakan dok, lakukan. Tapi akhirnya ketika sampai di rumah sakit, bapak, maksudnya dokter kayak semua langkah medis sudah dilakukan, tapi bapak nggak respons. Obat juga udah masuk, bapak nggak respons. Ya artinya memang secara medis sudah dinyatakan bapak meninggal. Akhirnya ya udah oksigen dilepas apa segala macam, ya udah. Terus jadi jam 3.02 akhirnya bapak dinyatakan meninggal gitu. Begitu cepat ya. Cepet sih, cepat sekali. Jadi maksudnya memang ya dadakan gitu. Jadi bapak semalam di rumah sakit, besoknya dini harinya meninggal. Ya kalau dadakan gitu sebenarnya sisinya tuh kayak, ya kalau dibilang baik, nggak mau nyusahin keluarga gitu. Tapi ya karena memang dadakan ya jadi kaget, terutama mama yang tiap hari barengan gitu. Terus ada ponakan saya yang memang tiap hari mainnya sama aku kan, karena dia cucu paling kecil gitu. Jadi masih shock. Ada firasatnya sih. Kalau saya sih enggak. Tuh, tapi katanya di rumah bapak tuh lagi ngomong, ini nanti motor dijual aja ya gini-gini gitu. Terus kayak nanti mobil gini-gini gitu, kayak entah lagi ngomong rapi-rapi, nanti ini diginiin ya giniin gitu. Tapi hari sebelumnya tepat, jadi di tanggal 13 malam kan, 14 kan bapak stroke-nya. Tanggal 13 malam tuh saya kan manggung di Jambi. Nah itu saya lagi telepon-teleponan sama bapak, ketawa-ketawa, saya lagi olahraga gitu. Bapak nih nanti, bapak sama mama harus stretching terus nih, saya bilang gitu, karena udah makin tua, jangan sampai tulang-tulangnya kaku. Kejadian maksudnya saya bilang juga makannya dijaga, minumnya dijaga, jangan terlalu banyak minum gula, minum air putih yang banyak. Ayah meninggal di usia berapa? Bapak tuh umurnya 73. Iya, 73 tahun. Misalnya tadi kan selain tidak mau merepotkan orang lain, mungkin seperti apa sih bapak di sehari-hari? Bapak tuh memang pemimpin ya. Maksudnya kan bapak kan ketua BKM gitu, kesejahteraan masyarakat. Terus juga bapak tuh sempat jadi ketua RW hampir lebih dari 30 tahun. Di sini nih dari tahun 86 bapak jadi ketua RW. Jadi dari waktu itu di sini masih alang-alang semua, masih ada kunang-kunang depan rumah kita. Sampai 30 tahun bapak jadi RW gitu. Nggak ada yang mau gantiin, nggak tahu kenapa. Gitu. Masjid juga bapak yang ngerobohin, terus dibangun lagi gitu. Jadi maksudnya dia memang banyak membangun lingkungan sini. Memang pada dasarnya bapak orang yang leadershipnya tinggi gitu, terus punya kepercayaan diri yang tinggi walaupun pendidikannya rendah gitu kalau dia bilang. Tapi yang penting punya ketegasan gitu bapak. Dan satu hal lagi sih sebenarnya, bapak ini adalah bapak tiri saya. Tapi saya dekat sama beliau udah dari saya kecil. Bahkan saya tadinya nggak tahu bahwa dia bapak tiri saya, beliau bapak tiri saya.
Dan dari beliaulah saya menyontoh gitu. Karena kebetulan siklus hidup kami tuh seperti berulang. Jadi bapak nikah sama mama saya tuh, mama bawa 2 anak cowok, saya dan abang saya. Nah, ketika saya nikah sama Minda, Minda juga bawa 2 anak cowok, Salva dan Sultan, yang tinggal sama kami juga. Jadi saya membalas budi bapak dengan cara menyayangi Salva dan Sultan seperti anak kandung saya sendiri. Dan maksudnya sampai hari ini Salva dan Sultan tetap komunikasi, walaupun sekarang sudah di Brisbane sama di Sydney kuliah, tapi kita masih intens. Jadi bapak tuh adalah role model dari seorang bapak tiri yang baik gitu. Dari bapak lah saya belajar bahwa persaudaraan bapak dan anak itu tidak dipandang dari darah. Ada keinginan yang belum tercapai. Bisnis yang belum tercapai mungkin dari ayah. Bapak tuh pengen lebaran di ini, bapak tuh kemarin ngomong pengen lebaran di kampung gitu kan, ada rumah di Gunung Kidul. Kan bapak kan asli Gunung Kidul kan, pengen ke Gunung Kidul, terus bapak pengen apa ya? Bapak tuh pengen nyumbang apa ya? Kayak bikin layar tancap. Bapak pengen bikin layar tancap buat warga di sana gitu. Kayaknya sih itu nanti harus dibuat juga gitu, entah sama yang nanti di sana siapa gitu. Kalau dari Mas Aninya mungkin ada yang belum tercapai untuk mau ngasih apa atau ada yang mana? Kemarin sih bapak tuh lagi pengen ini aja, ngajakin jalan gitu kemarin, Ji jalan yuk gitu. Terus iya pak, tapi kemarin karena memang lagi sibuk kan, akhir tahun sibuk, akhirnya bapak jalan sama mama dan keluarga di sini sama adik saya dan anak-anaknya gitu, sama ponakan. Jadi ya udah kita provide mobilnya, hotelnya dan lain-lain. Maksudnya maaf ya kita nggak ikut, tapi ya udah bapak jalan-jalan deh gitu. Dia lagi senang-senang, terus ada postingan sama mama gitu, sama ponakan-ponakan lagi belanja dan lain-lain gitu. Itu aja sih, jalan-jalan, tapi kan ya namanya waktu kita nggak tahu. Ada itu masih pas yang mau diterusin dari bapak, mungkin ada kegiatan apa sama Mas Anji yang diterusin? Bapak tuh lagi beberes rumah kan, maksudnya lagi beberes rumah sini gitu, rumah kecil saya. Kayaknya itu sih nanti, jadi nanti setelah kegiatan yasinan itu selesai, nanti mamah mau saya bawa ke Cibubur dulu ke rumah ini mau diberesin. Kan juga ada banyak peninggalan bapak tuh perlu dirapiin gitu. Terus kayak bapak lagi rapi-rapi aja, nah itu pengen saya terusin dulu. Ayah meninggalkan berapa? Bapak tuh meninggalkan 6 orang anak ya gitu. Terakhir ada pesan dari bapak yang disampaikan, pesan khusus mungkin ada senjata mungkin kenangan yang anak. Kalau pokoknya pertama kali bapak adalah sosok gini, kita tuh kadang di mindset kita tuh bapak atau ibu tiri tuh gimana gitu, tapi saya justru gimana ya, saya tuh nggak tahu gitu bahwa bapak tiri tuh exist, karena menurut saya bapak tuh bukan bapak tiri gitu. Buat saya tuh bapak deket banget, kita bisa diskusi, kita bisa, saya punya banyak video sama bapak ngobrol lagi di Thailand, ngobrol deep banget sambil makan ini sambil itu gitu. Dan buat saya itu satu. Lalu kedua, bapak tuh selalu bilang bahwa maksudnya pendidikan itu boleh rendah gitu kalau terpaksa. Maksudnya gini kan, kalau dulu kan bapak kan memang nggak bisa mengecap pendidikan tinggi, tapi yang penting kita mesti tegas, mesti punya jiwa pemimpin yang tinggi gitu. Dan satu hal juga yang bapak selalu bilang tuh, udahlah nggak usah terlalu peduli omongan orang, karena dia tahu bahwa anaknya ada di dunia entertainment dan anaknya salah satu yang suka kritis kan gitu. Terutama kalau sekarang kan saya memang lagi berjuang tentang hak komposer gitu, jadi pasti banyak yang ini ke kamu, tapi selama kamu ngerasa benar dan yang kamu perjuangin ini tulus, jalan terus. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya.